Oke. Ya. Hari ini senang banget karena akhirnya aku bisa launching dokumenter pendek aku bersama Konservasi Indonesia. Ini dikerjain udah dari Oktober tahun lalu dan aku udah gatel banget pengen posting tapi kan nggak bisa ya karena supaya pas tayang baru aku bisa posting footage-nya karena luar biasa sekali alam Kaimana ini. Dan aku senang banget akhirnya hobi aku di laut bisa bisa memberikan kontribusi gitu ya untuk konservasi di Indonesia gitu. Reaksi pertama kali diajak langsung ke Kaimana gimana? Kita searching dulu atau gimana cari tahu? Pasti seneng banget karena yang tadi aku bilang aku tuh diving kan dari 3 tahun lalu ya. Kaimana tuh udah pasti masuk wishlist gitu. Karena aku seneng banget ke dive spot yang mungkin jarang dikunjungi sama orang gitu ya. Makanya aku udah catat tuh pengen banget ke Kaimana, apalagi alamnya selain bawah lautnya, pulau-pulaunya, hutannya juga bagus banget gitu. Nah, akhirnya bisa dapat kesempatan ke Kaimana bukan cuma berlibur, tapi kita mengerjakan project untuk konservasi yang dimana itu juga passion aku juga. Makanya aku punya komunitas generasi peduli bumi. Jadinya seneng banget bisa diving sambil kerja juga gitu, dan akhirnya bisa tayang dokumenter pendeknya bersama Konservasi Indonesia. Dan ini dokumenter pendek pertama aku juga, aku nggak pernah bikin film dokumenter sebelumnya. Akhirnya bisa bikin sesuai dengan apa yang aku suka gitu. Buat kamu yang suka diving ini, sebenarnya Kaimana itu salah satu yang sudah cukup terkenal belum sih di kalangan orang pecinta diving, atau mungkin saat ini masih butuh blasting untuk publish gitu untuk saat ini? Masih butuh banget, makanya itu alasannya kenapa film dokumenternya itu di Kaimana gitu. Selain karena tadi di Teluk Bicari itu satu-satunya spot diving yang dimana kita bisa menemukan interaksi antara hiu paus dan lumba-lumba gitu. Kan biasa lumba-lumba di mana, hiu paus di mana gitu ya. Ini nyebur langsung ketemu sama lumba-lumba dan hiu paus yang tadi dilihat di film dokumenternya gitu ya. Tapi nggak banyak yang tahu karena pas aku ke Kaimana terus aku ngomongin Teluk Bicari, teman-teman aku yang diving juga emang ada apa di sana gitu. Karena pasti mereka terpaparnya sama Raja Ampat, Labuan Bajo, Bali gitu. Jadi menurut aku wisata Kaimana itu perlu banget ditingkatkan lagi gitu. Bahkan di Kaimana ada pink beach yang warna pinknya itu masih pink tua, yang benar-benar pink banget gitu karena red coralnya masih banyak banget gitu, masih sangat banyak gitu. Terus karang-karangnya juga luar biasa, dan aku mungkin diving di Kaimana ini paling banyak ketemu segala jenis hiu ya. Ada hiu karpet, ada walking shark. Malam-malam kita diving ngelihat walking shark tuh kayak gampang banget nyari walking shark, langsung ketemu beberapa walking shark. Aku udah pernah posting juga waktu itu aku diving malam-malam ketemu walking shark, ketemu black tip, white tip. Jadi segala macam hal-hal yang dicari di saat diving tuh ada di satu tempat gitu, ada di Kaimana. Dan selain bawah lautnya juga ada hutan mangrove juga yang bagus banget. Baru kali ini aku ngelihat segala macam jenis burung di satu tempat gitu ya. Aku ke hutan mangrove, naik kayak gitu, itu juga menurut aku satu destinasi wisata yang keren. Jadi emang harus sih orang itu ke Kaimana. Berapa lama sih produksi gimana sih, Mbak? Sorry. Proses produksinya seperti apa, bisa ceritakan? Berapa lama itu juga? Proses produksinya itu sebenarnya sekitar seminggu sih. Jadi kita padetin banget jadwal produksi tuh ya kemarin pas bikin dokumenter pendeknya. Hari pertama nyampe langsung kita diving ke Teluk Bicari, kita ambil semua footage di sana, terus diving lagi. Jadi sehari itu bisa 4 kali diving. Jadi sehari kita bisa 4 spot untuk kita ngasih lihat karang-karangnya, terus kita ketemu sama hiu apa aja. Bahkan sebenarnya ada beberapa footage yang nggak masuk gitu karena satu dan lain hal, jadi footage-nya nggak bisa dimasukin gitu. Kayak ada satu danau yang ada satu tempat gitu, kita harus masuk ke hutan dulu. Terus pas masuk ke hutan kita ngelihat ada lake, terus di situ kita bisa berinteraksi dengan jellyfish gitu. Malam-malam juga kita diving, malam-malam ketemu sama walking shark. Jadi sehari 4 kali dimaksimalin. Abis diving nggak istirahat, langsung kita ke hutan untuk ngambil footage yang tadi ada di dokumenter pendek.
di hutan mangrove itu, footage burung dan semuanya. Jadi seminggu itu kita padetin banget tuh produksinya. Terus setelah kamu ngeliat Kaimana ini bagus gitu ya, terus menurutmu masukan seperti apa yang buat Kaimana tuh bisa sejajar gitu untuk kayak spot diving lain kayak Raja Ampat dan lain-lain. Nah itu masukan kamu apa yang perlu ditingkatin biar bisa sejajar gitu? Oh, yang pasti awareness-nya sih. Karena kalau misalnya dilihat tadi dari drone ya, dari atas nggak kalah cantik kan sama Raja Ampat. Kaimana juga punya pemandangan yang luar biasa bagus gitu. Cuma kan orang nggak tahu gitu karena yang dipromosikan sama diver dan influencer kan pasti ke Raja Ampat gitu. Nah makanya aku langsung bikin dokumenter pendeknya supaya orang bisa langsung tahu Kaimana tuh di mana gitu dan seperti apa, karena biasanya orang taunya Kaimana itu senja di Kaimana karena ada lagunya dulu kan, tapi kan itu lagunya zaman dulu banget, kayaknya millennials dan Gen Z kayak kurang terpapar sama lagu itu gitu. Jadi yang menurut aku awarenessnya sih dari pemerintah daerahnya juga perlu banget meningkatkan awareness, mungkin bisa bekerja sama dengan key opinion leader yang bisa berkunjung ke sana dan memposting soal Kaimana, karena kan ya harus memanfaatkan kemajuan teknologi ya, sosmed, TikTok, semua mempromosikan itu lewat sosial media gitu. Makanya ini juga tayangnya di YouTube kan, dokumenter pendeknya, dan footage pendeknya akan tayang juga di Instagram aku, di TikTok aku, supaya orang ngelihat Kaimana tuh seperti apa sih gitu. Ada tantangan seperti apa sih Mbak? Tantangan produksi yang Mbak hadapi? Tantangannya udah pasti kita tuh nggak bisa ngebaca alam ya, kita nggak bisa ngebaca kita turun dapat footage atau enggak. Oh, kita turun dapat footage atau enggak gitu. Kayak misalnya kita turun di Teluk, visibility-nya itu mungkin nggak sejernih kalau kita turun di dive spot lain, karena kan itu Teluk gitu ya. Dan di Teluk itu kan bener-bener nggak ada meeting pointnya, karena benar-benar turun biru semua gitu. Jadi harus hati-hati, takutnya hilang gitu. Harus benar-benar ngejaga tim, harus nggak boleh pisah sama tim. Karena jujur ada kejadian lucu banget di si Teluk Bicari itu. Saking aku semangatnya pengen ngambil footage lumba-lumba, karena aku pegang kamera juga, aku akhirnya berenang ngikutin lumba-lumbanya karena visibility-nya itu cuma 5 meter. Jadi pas nengok tim aku udah mana tim aku gitu. Loh, untungnya ada satu dive buddy aku, Ibu Meizani, yang ngikutin aku karena dia udah ngeliat, wah Prilly udah berenang ngikutin lumba-lumba nih, kalau nggak diikutin hilang. Akhirnya dia ngikutin aku, cuma kita berdua jadi terpisah sama yang lain. Akhirnya ya udah bunyiin kentongan gitu, kayak kita punya tongkat untuk bunyiin tabung diving kita sampai tim kita nyariin kita gitu. Untungnya kita berdua udah rescue diver, jadi kita tahu kalau kita pisah dari rombongan gimana gitu. Nah itu tuh tantangannya kalau di alam ya, benar-benar kita nggak bisa baca alam itu seperti apa. Terus juga kayak misalnya di tengah hutan terus tiba-tiba saya pengen buang air. Itu saya harus buang air di hutan. Jadi ya ngerasain lah pengalaman lucu kayak gitu, yang kayak aduh udah kebelet banget tapi ya gimana lagi di hutan. Ya udah, jadi bolang deh, kita buang air di hutan, gali dulu gitu. Bilasnya di air laut, mau gimana gitu. Ya itu jadi pengalaman yang luar biasa banget sih. Terus bangun harus jam 4 pagi untuk kita dapat ngelihat burung gitu, karena kan burung ada ya di bener-bener dini hari banget. Terus nggak ada sinyal pastinya kalau kita lagi di tengah-tengah situ. Ya itu tantangannya luar biasa, tapi itulah pengalaman yang nggak terlupakan. Kenapa akhirnya film dokumenter pendek yang menjadi pilihan produksi terkait dengan ini, dan bagaimana sih Mbak melihat minat masyarakat untuk menonton dokumenter pendek saat ini? Oke. Sebenarnya kalau aku bisa milih, aku sih pengennya bener-bener bikin film panjang soal laut ya. Kalau aku bisa milih dokumenter panjang atau ya cerita fiksi tapi kita mengangkat pariwisata Indonesia. Cuma kan itu memerlukan proses yang sangat-sangat panjang. Nah untuk waktu yang aku punya, waktu yang sangat singkat ini, bagaimana kita memaksimalkan nih produksinya. Nah yang paling memungkinkan adalah dokumenter pendek, karena waktu itu kita kerjain di Oktober waktu itu juga saya lagi sibuk-sibuknya ngatur Festival Film Indonesia tuh, karena lagi malam nominasi, bulan depannya malam anugerah gitu. Ya udah, jadi yang paling memungkinkan adalah dokumenter pendek karena waktu produksinya itu cuma seminggu dan nggak memerlukan alat yang
berat gitu untuk memproduksi dokumenter pendek. Sedangkan kalau film panjang kan mungkin kita harus pakai kamera apa untuk bisa tayang di layar lebar, untuk bisa memenuhi kualitas yang diinginkan sama masyarakat untuk film panjang. Jadi yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah dokumenter pendek. Tapi kalau ditanya cita-cita saya sih pengen banget bikin film panjang soal laut gitu, entah itu dokumenter atau itu cerita fiksi, tapi ketika kita nonton filmnya kita mempromosikan laut Indonesia atau alam Indonesia gitu. Terkait minat Teman Prilly, pesan apa yang mau disampaikan Prilly Oh sorry. dari film ini? Oke, ini dulu berarti ya. Menurut aku minat orang untuk nonton dokumenter tuh masih tinggi banget ya. Makanya banyak banget film-film dokumenter pendek maupun panjang yang masih diproduksi hingga saat ini. Cuma bagaimana kita mengemasnya aja sih, karena kita harus tahu nih target audiens kita siapa sih. Kita pengen film dokumenter ini ditonton sama siapa. Kalau kita pengen banyak ditonton sama anak-anak muda, karena anak-anak muda yang misalnya punya energi untuk mempromosikan juga atau berlibur atau diving gitu. Ya berarti kita harus mengemas film dokumenter pendeknya secara fun, yang orang itu nggak bosan nontonnya, nggak ngajarin, tapi lebih kayak menarik mereka untuk ikut berpetualang bersama kita. Makanya kalau ngelihat dokumenter pendek yang aku dan Konservasi Indonesia buat, kita nggak ngajarin ini loh alam, ini loh ini, tapi kita lebih ke bercerita gitu, lebih ke memperlihatkan alam Indonesia yang luar biasa dan magis gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, harapannya yang pasti yang nonton semoga banyak, tapi selain banyak, ketika orang menonton dokumenter pendek ini langsung ada aksi yang ingin mereka lakukan. Misalnya jadi tertarik untuk menjaga lingkungan, tertarik untuk mengadaptasi gaya hidup ramah lingkungan, tertarik untuk liburan di Indonesia dulu gitu, baru di luar negeri, atau tertarik ambil diving license supaya bisa ikut menikmati keindahan bawah laut Indonesia gitu.